Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko, kami dari kelompok C izin untuk menyampaikan materi mengenai pengendalian dan juga penanganan risiko. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Julia Bintang Sulistianti dengan NPM akhir 078, kemudian ada Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127, ada Aisyah Amalia Ayub Prasadani dengan NPM akhir 220, kemudian ada Naura Aza NPM akhir 269, Mailani Amelia Putri dengan NPM akhir 275, Francisco Saverius dengan NPM akhir 284, Salwa Febrianti Anggita dengan NPM akhir 316, dan Dandi Heno Pratama dengan NPM akhir 410. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang pertama. Oke, masuk ke materi yang pertama di sini kita bahas dulu mengenai pengendalian ya. Jadi pengendalian sendiri itu pada dasarnya dia itu berbagai kebijakan atau prosedur yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mengatur dan juga mengawasi kegiatan yang dilakukan di dalamnya supaya semuanya itu berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sedari awal. Nah, dengan adanya pengendalian ini tuh perusahaan itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau masalah di dalam proses kerjanya. Nah, pengendalian sendiri itu juga punya beberapa tujuan penting ya. Yang pertama di sini disebutkan yaitu mengurangi kemungkinan munculnya risiko yang bisa mengganggu kegiatan di dalam organisasi. Kemudian yang kedua, meminimalkan dampak kerugian. Yang ketiga, menjamin kepatuhan terhadap aturan. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dan juga melindungi aset organisasi. Nah, selanjutnya, jadi di sini ada 3 pengendalian yang biasanya dilakukan di dalam organisasi, yaitu pengendalian preventif, detektif, dan juga korektif. Nah, kita masuk ke yang preventif ya. Jadi yang pengendalian preventif ini itu pengendalian yang dilakukan untuk mencegah adanya kesalahan atau risiko sebelum hal tersebut itu terjadi. Contohnya itu kayak adanya persetujuan sebelum transaksi itu dilakukan, terus pembagian tugas yang jelas antar karyawannya, juga juga pelatihan untuk karyawan agar karyawan itu bisa lebih memahami prosedur kerja dalam organisasi itu dengan baik. Yang kedua, kita masuk ke pengendalian detektif. Pengendalian detektif sendiri itu bertujuan untuk menemukan atau mendeteksi kesalahan yang udah pernah terjadi. Nah, dengan cara ini tuh perusahaan itu bisa tahu apakah ada penyimpangan di dalam kegiatan operasionalnya. Kayak audit, kayak misalnya di sebuah perusahaan itu ada audit internal, terus ada rekonsiliasi laporan keuangan, terus juga kayak preview dokumen-dokumen. Ya, kayak gitulah contohnya ya. Terus yang terakhir ada pengendalian korektif, di mana pengendalian itu dilakukan setelah kesalahan itu ditemukan. Nah, dengan tujuan pengendalian ini tuh untuk memperbaiki masalah tersebut dan juga mencegah agar tidak terjadi kembali. Ini tuh contohnya ya kayak memperbaiki prosedur kerja yang dirasa kurang efektif, terus memberikan sanksi terhadap pelanggaran, juga memperbaiki sistem-sistem yang digunakan. Oke, kita masuk ke materi mengenai desain pengendalian yang efektif. Jadi ada beberapa poin di sini, ada relevansi, analisis biaya, manfaat, otomatis versus manual, sama sederhana dan praktis. Nah, kita masuk nih ke relevansi. Jadi kalau pengendalian yang dibuat perusahaan itu harus berkaitan dengan resiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Intinya kita itu nggak boleh membuat pengendalian yang nggak ada kaitannya sama sekali sama masalah yang kita ingin cegah. Eh, Selain itu juga pokoknya harus ada hubungan atau korelasi yang jelas antara risikonya apa, tujuannya apa, tindakannya apa, atau aktivitas pengendalian untuk mencegah masalah tersebut itu harus ada korelasinya. Makanya itu jadi satu apa ya, salah satu indikator lah kalau pengendalian itu benar-benar membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kayak misalnya ada suatu masalah yang ingin dicegah gitu. Misalnya ada eh, misalnya mungkin karyawan yang lebih muda
itu punya ide yang brilian dan cocok untuk masalah yang sekarang dibanding, karyawan misalnya yang udah agak berusia ya, misalnya ya, contoh masalahnya. Tapi karena, ini kan kita lagi cari jalan keluarnya atau solusinya kayak gimana. Misalnya si yang muda ini punya ide yang lebih bagus daripada yang, karyawan yang udah lebih dulu di perusahaan gitu. Tapi karena mungkin, mereka mikirnya kayak, "Ah, nggak mau ah, kalau misalnya idenya dia dipakai, kan saya duluan yang udah kerja di situ." Nah, itu sama sekali nggak ada hubungannya sama masalah yang mau dicegah gitu. Jadi yang kayak gitu itu nggak perlulah. Jadi kita harus melihat dan relevansi dari suatu masalah sama tujuan kita, sama juga aktivitasnya apa gitu, atau apa yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua ada analisis biaya manfaat. Nah, jadi pengendalian itu nggak boleh dibuat lebih mahal daripada manfaat yang dihasilkan. Intinya kita nggak boleh, eee, manfaatnya udah oke, tapi kalau misalnya biayanya tinggi gimana? Misalnya contoh itu di skala UMKM, mereka nggak perlu tuh buat namanya sistem electronic data interchange karena skala mereka itu kecil. Kalau misalnya untuk perusahaan besar ya oke, tapi kalau skala UMKM dan untuk mengaplikasikan sistem kayak gitu itu kan butuh banyak biaya ya, itu it cost a lot of money, so you don't have to, intinya lihat manfaat yang diperoleh itu lebih banyak daripada biayanya. Kalau misalnya manfaatnya oke, tapi biayanya lebih tinggi, ya nggak perlu lihat dari skala bisnisnya kayak gimana. Intinya kalau kita menghadapi risiko yang kecil, pengendaliannya itu nggak perlu dibuat terlalu kompleks gitu. Intinya tingkat pengendaliannya itu harus setara sama tingkat resikonya kayak gitu. Terus kita masuk ke otomatis versus manual. Jadi pengendalian otomatis itu biasanya mereka menggunakan sistem atau teknologi. Makanya lebih konsisten dan bisa mengurangi kesalahan dari manusia daripada kalau misalnya kita pakai sistem manual. Nah, kalau manual itu dia lebih melibatkan banyak hal sih sebenarnya kayak pertimbangan, keputusan, apalagi kalau misalnya experience dari orang-orang gitu. Intinya eh, kurang fleksibel lah ya, kalau bisa dibilang karena biasanya kalau yang manual itu banyak hal lah yang harus diperhatikan kayak kita harus mikirin eh hal-hal yang sifatnya subjektif gitu, bukan data biasanya. Nah, kalau dia udah otomatis, we don't have to do much gitu lah sebenarnya. Intinya, gimana pengendalian ini jadi lebih efektif. Jika misalnya digabungkan keduanya, jadi nggak juga harus berpaku pada otomatis, tapi nggak juga harus benar-benar kembali ke manual gitu, karena it cost a lot of time and money, karena kita sebagai suatu perusahaan itu butuh, proses yang efisien, cepat, dan tepat gitu. Jadi diusahakan 2 hal ini bukan diseparasikan, tapi bagaimana itu disatukan untuk menjadi sistem yang, membantu perusahaan. Terus kita ke poin yang terakhir ini, ada sederhana dan praktis. Jadi pengendalian yang baik itu mudah dipahami oleh karyawannya dan mudah dijalankan sama semua pihak, mau dari manajemen puncak sampai karyawan biasa itu harus bisa, gitu. Nah, selain dari itu, ada juga tanggung jawab yang jelas, siapa yang melaksanakan pengendalian tersebut, biar pengendaliannya itu bisa konsisten dan efektif, intinya kayak gitu sih, untuk didesain pengendalian yang efektif ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu strategi penanganan resiko atau risk treatment strategy. Jadi ada beberapa poin di sini, ada 4 poin yang bisa di-highlight dari materi ini. Yang pertama itu ada risk avoidance atau penghindaran resiko. Jadi penghindaran resiko itu simpelnya kita nggak melakukan atau perusahaan nggak melakukan aktivitas yang bisa menimbulkan resiko. Contohnya apa? Misalnya perusahaan nggak bakal buka cabang di negara yang konflik atau di daerah yang konflik gitu. Kedua,
investor nggak mau berinvestasi pada instrumen yang terlalu beresiko kayak saham yang nggak stabil, kayak gitu. Intinya strategi ini harus digunakan secara apa ya, selektif gitu. Untuk menghindari banyaknya resiko karena organisasi eh, juga bisa kehilangan peluang untuk berkembang. Jadi kayak jangan terlalu banyak juga menghindari resiko gitu loh intinya. Makanya strategi ini itu harus dipilih secara selektif. Bukan berarti kita totally 100% jadi risk avoidance ya, tapi kita selektif gitu. Intinya biar perusahaan juga tetap berkembang dan nggak kehilangan peluang untuk berkembang gitu. Nah, terus yang kedua itu ada risk reduction atau mitigation, yaitu pengurangan resiko. Jadi, pengurangan risiko itu intinya kita mengurangi kemungkinan terjadinya resiko atau mengurangi dampak dari resiko tersebut. Nah, contohnya misalnya ada pengendalian preventif, mencegah resiko yang terjadi. Ada pengendalian detektif, untuk mendeteksi risiko lebih awal. Terus ada pengendalian korektif untuk memperbaiki dampak setelah resiko terjadi. Nah, Eee, contohnya itu misalnya perusahaan pasang CCTV atau sistem keamanan untuk mengurangi risiko pencurian atau misappropriation aset yang bisa dilakukan oleh karyawan, kayak gitu-gitu intinya. Terus yang ketiga ada transfer resiko atau risk transfer or risk sharing. Jadi intinya ini tuh memindahkan resiko atau dampak finansial kepada pihak lain. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya perusahaan pakai asuransi, menggunakan asuransi untuk melindungi aset-aset mereka dari resiko kebakaran atau misalnya hotel mereka menggunakan asuransi kalau misalnya eh, amit-amit hotel tersebut hancur gitu atau apa ya, atau ya kayak semacam hancur gitu loh karena misalnya bencana alam itu bisa pakai asuransi. Ya kayak gitu-gitu intinya lah. Nah, intinya strategi ini risiko itu nggak sepenuhnya hilang tapi dampak kerugiannya bisa dialihkan ke pihak lain kayak gitu. Terus yang terakhir ada penerimaan resiko atau risk acceptance. Jadi ini itu organisasi menerima atau perusahaan itu menerima resiko yang masih tersisa setelah upaya pengendalian dilakukan. Biasanya ini tuh kayak untuk risiko yang relatif kecil atau biayanya untuk mengendalikan risiko yang besar. Contohnya kayak gimana? Misalnya eh suatu perusahaan gitu menerima resiko kerusakan kecil pada peralatan kantor karena biaya perbaikannya itu masih bisa ditanggung lah. Atau enggak sebuah toko misalnya enggak memasang sistem keamanan mahal karena nilai barang yang dijual juga relatif kecil gitu loh. Jadi kayak misalnya kalaupun eh, hilang gitu enggak seberapa parah gitu loh. Nah, kayak gitu misalnya ya, tapi sebenarnya ini juga nggak relevan lah. Tapi contoh yang pertama itu cukup bagus untuk menerangkan bagaimana sebenarnya risk acceptance ini. Kayak gitu. Terus kita masuk ke yang tadi poin pertama tapi lebih rinci gitu loh. Ini soal penghindaran risiko atau risk avoidance ya. Nah, jadi intinya risk avoidance ini cara paling langsung untuk perusahaan menangani resiko yaitu dengan tidak melakukan atau menghentikan aktivitas yang bisa menimbulkan resiko tersebut. Em, dengan strategi ini itu biasanya perusahaan nggak akan terlibat dalam aktivitas yang beresiko sehingga kemungkinan terjadinya resiko itu bisa dihilangkan. Kayak tadi misalnya nggak bangun cabang di daerah yang konflik atau misalnya perusahaan membatalkan pengembangan suatu produk karena produk tersebut itu berpotensi gagal di pasar atau perlu biaya yang besar gitu. Atau ya kayak gitu. Intinya strategi ini tuh nggak bisa digunakan untuk semua situasi karena menghindari resiko itu memang bisa mencegah kerugian, tapi di sisi lain juga itu
mengurangi peluang bagi perusahaan. Makanya strategi penghindaran risiko itu digunakan kalau misalnya pertama risikonya besar banget, bisa sifatnya itu katastrofik gitu. Kedua, upaya untuk transfer resiko itu nggak efektif. Sama ketiga itu biaya untuk mengendalikan resiko tersebut terlalu mahal. Intinya strategi ini itu digunakan untuk resiko yang ada di luar batas toleransi resiko perusahaan atau sering misalnya atau yang sering kita sebut dan udah berulang-ulang kali disebut di pertemuan sebelumnya yaitu risk appetite dari suatu perusahaan kayak gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salva Febianti Anggita dengan NPM akhir 316. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi resiko atau pengurangan. Jadi di mana strategi pengurangan atau mitigasi resiko itu adalah suatu pendekatan yang paling umum dan paling banyak digunakan dalam suatu manajemen resiko. Nah, berbeda dengan penghindaran, mitigasi itu memiliki tujuan yaitu untuk menghilangkan risiko sepenuhnya dan melainkan untuk mengurangi tingkat ke level yang dapat diterima atau residual risk oleh organisasi. Nah, sebagian besar aktivitas pengendalian internal yang telah dibahas sebelumnya atau seperti preventif, detektif, dan korektif itu adalah bentuk dari mitigasi risiko. Nah, tindakannya itu adalah untuk mengurangi probabilitas yang seringkali berfokus pada akar yang menyebabkan suatu adanya risiko. Nah, pemilihan tindakan mitigasi yang tepat itu memerlukan analisis yang cermat dan organisasi itu harus mempertimbangkan efektivitas dari setiap tindakan pengendalian yang diusulkan serta analisis biaya manfaatnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk menemukan kombinasi pengendalian yang paling efisiensi dalam menurunkan risiko ke tingkat yang sesuai dengan risk appetite perusahaan. Selanjutnya di sini ada strategi transfer resiko yang dimana yang disebut juga berbagi resiko atau risk sharing itu adalah pendekatan yang dimana sebagian atau keseluruhan dampak finansial yang negatif dari sebuah risiko itu dipindahkan ke pihak ketiga. Dan sebagian imbalan atas pengambilannya risiko itu pihak ketiga biasanya yang akan menerima pembayarannya. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme transfer risiko yang paling dikenal dan paling digunakan itu adalah yang namanya asuransi. Nah, biasanya perusahaan itu membayar sejumlah uang yang relatif kecil dan pasti atau premi kepada perusahaan asuransi. Nah, sebagai gantinya perusahaan asuransi itu setuju untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan atas kerugian finansial yang jauh lebih besar dan tidak pasti yang mungkin timbul dari peristiwa yang diasuransikan. Nah, namun asuransi itu bukanlah satu-satunya bentuk transfer risiko, melainkan ada mekanisme lain yang umumnya digunakan, yaitu meliputi yang pertama ada kontrak dan perjanjian yang dimana perusahaan itu dapat mentransfer risiko tersebut kepada pemasok atau pelanggan melalui klausa-klausa dalam kontrak. Nah, lalu yang kedua itu ada hedging atau lindungi nilai yang dimana manajemen risiko keuangan itu hedging adalah praktik untuk menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengimbangi potensi kerugian dari pergerakan harga di pasar lainnya. Nah, yang terakhir itu ada outsourcing atau alih daya yang dimana dengan mengalihdayakan fungsi bisnis tertentu, perusahaan itu secara efektif mentransfer risiko operasional yang terkait dengan fungsi tersebut kepada penyedia jasa yang diasumsikan memiliki keahlian yang lebih baik dalam mengelolanya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melanie Amelia, PM 275. Next, kita akan membahas salah satu strategi penanganan risiko yang mungkin terdengar paling sederhana, namun sebenarnya membutuhkan keberanian dan analisis yang sangat matang, yaitu strategi penerimaan risiko. Berbeda dari strategi mitigasi atau transfer risiko yang banyak kita kenal,
Penerimaan resiko adalah sebuah keputusan aktif yang mana kita secara sadar memilih untuk tidak menghindari, tidak mengurangi, dan tidak mengalihkan sebuah resiko, melainkan siap menanggung konsekuensinya jika resiko itu benar-benar terjadi. Nah, dalam kondisi apa sebenarnya penerimaan resiko itu tepat digunakan? Ada 3 situasi utama. Situasi yang pertama dan yang paling umum adalah ketika biaya untuk menangani resiko jauh lebih mahal daripada dampak resiko itu sendiri. Nah, bayangkan sebuah perusahaan yang harus membayar premi asuransi senilai 100 juta rupiah per tahun, padahal kerugian maksimal dari resiko tersebut hanya 20 juta rupiah. Secara ekonomi, lebih masuk akal untuk menerima saja resiko itu daripada terus membayar premi. Situasi yang kedua adalah ketika resiko itu memang tidak bisa dihindari, dimitigasi, atau ditransfer. Misalnya, risiko resesi ekonomi global. Tidak ada perusahaan yang bisa sepenuhnya kebal dari kondisi makroekonomi. Nah, yang bisa dilakukan hanyalah bersiap dan merespons sebaik mungkin. Situasi yang ketiga adalah keputusan strategis. Ketika sebuah risiko melekat erat pada peluang bisnis yang sangat menarik dan organisasi merasa memiliki keunggulan kompetitif untuk mengelolanya lebih baik dari pesaing. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan antara penerimaan pasif dan penerimaan aktif. Penerimaan pasif terjadi ketika organisasi menanggung resiko bukan karena sudah dianalisis, melainkan karena tidak tahu, tidak peduli, atau tidak sempat mengidentifikasi resiko tersebut. Dan ini bukan strategi, tetapi ini kelalaian. Dan ini sangat berbahaya karena ketika resiko itu terjadi, tidak ada rencana, tidak ada dana cadangan, yang ada hanyalah respons yang panik dan reaktif. Nah, ada 4 penyebab utama mengapa organisasi bisa terjebak dalam penerimaan pasif. Yang pertama adalah proses identifikasi resiko yang tidak memadai. Nah, tim manajemen resiko gagal memindai lingkungan secara sistematis sehingga ada resiko yang lolos dari radar tanpa disadari. Yang kedua adalah budaya organisasi yang buruk. Ketika kultur perusahaan menghukum siapapun yang membawa berita buruk, maka manajer akan cenderung mengabaikan atau memendam resiko daripada melaporkannya. Yang ketiga adalah sindrom itu tidak akan terjadi pada kami, bahasa Indonesia, yang mana itu keyakinan keliru yang membuat organisasi meremehkan kemungkinan peristiwa berdampak tinggi. Yang keempat adalah keterbatasan sumber daya. Tim risiko yang kurang staf atau anggaran tidak bisa menganalisis semua risiko secara tuntas. Nah, apa sih dampaknya ketika penerimaan pasif ini terjadi? Yang pertama yaitu organisasi sama sekali tidak siap, tidak ada rencana kontingensi, dan tidak ada dana cadangan. Yang kedua, respons panik dan reaktif. Manajemen bereaksi terburu-buru saat resiko benar-benar terjadi. Yang ketiga, dampak jauh lebih besar. Kerugian bisa jauh lebih besar dari yang seharusnya karena kita tidak siapan. Yang keempat, kegagalan bisnis. Banyak kegagalan bisnis berawal dari resiko yang muncul sinyal peringatan namun diabaikan. Nah, sekarang kita balik ke penerimaan aktif. Penerimaan aktif adalah keputusan yang dibuat secara sadar setelah melalui proses analisis yang mendalam. Organisasi paham betul apa resikonya, seberapa besar kemungkinan dan dampaknya, dan telah menyimpulkan bahwa menerima resiko adalah pilihan yang paling rasional. Nah, ada 4 justifikasi yang bisa membenarkan keputusan penerimaan aktif. Justifikasi pertama adalah analisis biaya manfaat. Ketika biaya mitigasi atau transfer secara signifikan melebihi potensi kerugian, maka menerima resiko adalah pilihan yang lebih efisien secara ekonomi. Dan ini lazim terjadi untuk resiko dengan frekuensi dan dampak yang rendah. Justifikasi yang kedua yaitu resiko tersebut secara inheren tidak bisa dihindari atau ditransfer. Misalnya, fluktuasi nilai tukar mata uang atau perubahan regulasi pemerintah, itu tidak ada instrumen yang benar-benar bisa menghapusnya sepenuhnya. Justifikasi yang ketiga adalah keputusan strategis. Organisasi menilai bahwa resiko itu melekat pada peluang yang terlalu menarik untuk dilewatkan, dan mereka memiliki kapabilitas untuk mengelolanya lebih baik dari pesaing. Dan justifikasi yang keempat adalah resiko residual, yaitu sisa resiko yang masih ada setelah semua upaya mitigasi dan transfer dilakukan. Jika resikonya masih dalam batas risk appetite organisasi, maka ia diterima secara aktif.
Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar keputusan untuk menerima risiko. Jadi, sebelum sebuah organisasi itu memutuskan untuk menerima suatu risiko, keputusan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Keputusan ini itu harus didasarkan pada pertimbangan yang logis dan didukung oleh proses penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki dasar yang jelas dalam menentukan apakah suatu risiko itu dapat diterima atau tidak. Di sini terdapat 4 dasar keputusan yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada perbandingan tingkat risiko dengan risk appetite. Jadi keputusan menerima risiko itu didasarkan pada apakah tingkat risiko yang dinilai berada dalam batas risk appetite dan risk tolerance organisasi. Nah, risk appetite sendiri ini merupakan tingkat risiko yang bersedia diterima oleh organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Oleh karena itu, sebelum memutuskan menerima suatu risiko, organisasi itu harus membandingkan hasil penilaian risiko dengan batas yang telah ditetapkan. Nah, jika tingkat risikonya ini masih berada dalam ambang toleransi organisasi, maka risiko tersebut dapat diterima. Namun, jika melebihi batas tersebut, biasanya organisasi perlu mengambil tindakan seperti mitigasi atau pengendalian tambahan yang diperlukan. Nah, lalu yang kedua itu ada analisis biaya dan manfaat. Jadi manajemen itu perlu mengevaluasi opsi perlakuan risiko lain seperti mitigasi atau transfer risiko. Nah, manajemen ini perlu mempertimbangkan apakah upaya pengendalian yang dilakukan itu justru membutuhkan biaya yang terlalu besar dibandingkan manfaat yang diperoleh organisasi tersebut. Lalu yang ketiga ada kapabilitas organisasi mengelola konsekuensi. Nah, jadi sebelum organisasi itu menerima suatu risiko, organisasi ini perlu mempertimbangkan kemampuan internalnya dalam menghadapi dampak yang mungkin muncul. Misalnya, apakah organisasi ini memiliki cadangan dana, prosedur tanggap darurat, atau sistem manajemen yang cukup kuat untuk mengatasi suatu situasi dari konsekuensi yang diperoleh oleh organisasi tersebut. Lalu yang keempat itu ada sifat atau karakteristik risiko. Jadi tidak semua risiko itu memiliki karakteristik ataupun sifat yang sama. Jadi beberapa risiko seperti risiko strategis atau inovasi itu kan seringkali perlu diambil karena dapat memberikan peluang atau keuntungan bagi organisasi. Namun ada juga risiko yang lain seperti risiko lain yang tidak memberikan manfaat langsung seperti risiko keselamatan kerja atau risiko bahaya lainnya. Nah, risiko yang sejenis ini itu biasanya harus diminimalkan semaksimal mungkin hingga mencapai tingkat alarm atau as low as reasonably practicable. Jadi alarm ini kan berarti risiko tuh harus dikurangi sampai tingkat yang serendah mungkin, yang masih dapat dicapai secara wajar. Artinya organisasi ini tetap berusaha menurunkan tingkat risiko tersebut, tetapi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara upaya, biaya, dan manfaat dari pengurangan risiko tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka kerja tata kelola risiko. Jadi kerangka kerja tata kelola risiko atau risk governance framework ini merupakan struktur yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko di seluruh organisasi. Nah, pada tingkat yang paling atas dalam kerangka ini itu ada Dewan Direksi, yang mana Dewan Direksi ini memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen risiko. Dewan Direksi ini bertugas memahami risiko-risiko yang paling signifikan yang dihadapi oleh organisasi, serta memastikan bahwa manajemen telah menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif. Selain itu, Dewan juga berperan dalam menetapkan dan menyetujui risk appetite, yaitu tingkat risiko yang bersedia diterima oleh organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Nah, untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Direksi, biasanya Dewan Direksi ini membentuk yaitu komite risiko. Jadi komite risiko ini itu umumnya terdiri dari anggota dewan yang independen dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan peninjauan yang lebih mendalam terhadap kerangka kerja, proses, serta laporan manajemen risiko. Nah, melalui kegiatan evaluasi ini, komite risiko itu memberikan rekomendasi dan masukan kepada manajemen serta melaporkan hasil peninjauannya kepada dewan direksi secara keseluruhan.
Nah, di bawah tingkat dewan itu ada manajemen eksekutif yang dipimpin oleh CEO yang bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara kerangka kerja IRM di dalam organisasi. Jadi manajemen eksekutif ini juga memiliki peran yang penting dalam menanamkan budaya sadar risiko sehingga pertimbangan risiko itu dapat terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Nah, dalam banyak organisasi, peran ini tuh juga didukung oleh Chief Risk Officer atau CRO yang bertindak sebagai fasilitator dan koordinator dalam penerapan manajemen risiko di seluruh unit organisasi. Nah, selanjutnya, tanggung jawab utama dalam mengelola risiko sehari-hari berada pada manajemen lini atau unit bisnis yang berperan sebagai risk owners. Jadi, mereka ini merupakan pihak yang paling dekat dengan kegiatan operasional sehingga mereka bertanggung jawab langsung untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang muncul dalam aktivitas bisnis. Nah, proses manajemen risiko pada tingkat ini itu biasanya mencakup identifikasi risiko, penilaian risiko, penerapan pengendalian, serta monitoring dan pelaporan risiko. Nah, lalu yang terakhir itu ada audit internal, yang mana audit internal ini berperan sebagai fungsi penjaminan independen yang memberikan evaluasi objektif terhadap efektivitas kerangka kerja tata kelola risiko yang diterapkan oleh organisasi. Nah, audit internal ini menilai apakah proses manajemen risiko itu telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Kemudian melaporkan hasil evaluasinya kepada komite audit atau dewan direksi. Nah, dengan adanya fungsi ini, organisasi itu dapat memastikan bahwa sistem pengelolaan risiko itu berjalan secara efektif dan juga berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemantauan dan tinjauan strategi risiko. Strategi dan arsitektur risiko bukanlah sesuatu yang ditetapkan sekali dan kemudian dilupakan. Lingkungan bisnis bersifat dinamis, strategi perusahaan berevolusi dan risiko-risiko baru terus muncul. Oleh karena itu, pemantauan dan tinjauan yang berkelanjutan terhadap efektivitas dan relevansi dari strategi dan arsitektur risiko adalah komponen yang sangat penting untuk keberhasilan IRM jangka panjang. Proses pemantauan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang telah dirancang diimplementasikan secara efektif di seluruh organisasi. Contohnya, apakah peran dan tanggung jawab itu dipahami, apakah proses-proses diikuti, apakah informasi risiko dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Fungsi audit internal sering memainkan peran kunci dalam memberikan jaminan independen mengenai hal ini. Lalu yang kedua, untuk mengevaluasi relevansi dari strategi risiko yang ada pada saat ini. Seperti apakah risk appetite yang telah ditetapkan masih sesuai dengan kondisi pasar saat ini dan strategi bisnis perusahaan yang mungkin telah berubah. Apakah prioritas risiko utama masih sama atau adakah risiko-risiko baru yang muncul yang perlu dimasukkan ke dalam radar. Proses ini seringkali melibatkan pemindahan cakrawala untuk mengidentifikasi tren-tren baru yang dapat menciptakan risiko di masa depan. Yang ketiga, untuk mengukur kinerja dari aktivitas manajemen risiko. Di sini penggunaan indikator risiko kunci atau key risk indicators menjadi penting. Key risk indikator ini adalah metrik yang dapat diukur yang memberikan sinyal peringatan dini bahwa tingkat risiko mungkin sedang meningkat. Misalnya KRI untuk risiko perputaran karyawan bisa jadi adalah tingkat pengunduran diri sukarela bulanan. Jika KRI ini melampaui ambang batas yang telah ditetapkan, ia akan memicu tinjauan dan tindakan lebih lanjut. Tanggung jawab utama untuk pemantauan dan tinjauan ini berada di tangan komite risiko dan dewan direksi. Mereka harus menjadwalkan tinjauan formal terhadap strategi dan arsitektur risiko setidaknya sekali setahun atau lebih sering jika terjadi perubahan signifikan. Selanjutnya ada pelaporan dan komunikasi risiko. Pelaporan dan komunikasi risiko adalah sistem peredaran darah dari IRM yang memastikan bahwa informasi yang tepat mengenai risiko sampai ke orang yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang terinformasi dan tindakan yang terkoordinasi. Tanpa komunikasi yang efektif, bahkan analisa risiko terbaik di dunia pun tidak akan ada gunanya. Proses ini melibatkan penyampaian informasi risiko baik secara vertikal dari tingkat operasional ke dewan maupun secara horizontal antar departemen, serta kepada pemangku kepentingan eksternal.
Tujuan utama dari pelaporan dan komunikasi risiko adalah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman mengenai profil risiko organisasi. Hal ini memungkinkan para pembuat keputusan di semua tingkatan untuk secara eksplisit mempertimbangkan risiko dalam keputusan mereka sehari-hari. Laporan risiko harus ringkas, jelas, relevan dengan audiensnya, dan fokus pada informasi yang dapat ditindaklanjuti, bukan hanya tumpukan data. Oke, di materi selanjutnya yaitu adalah tujuan pelaporan risiko. Oke, di sini ada beberapa tujuan pelaporan risiko. Yang pertama yaitu adalah mendukung pengambilan keputusan, yaitu menyajikan data akurat mengenai risiko utama dan tren sebagai bahan pertimbangan strategis dan operasional bagi manajemen. Yang kedua yaitu memfasilitasi pengawasan atau oversight, yaitu membantu Dewan Direksi menjalankan tanggung jawab fidusia dalam memantau apakah risiko telah diidentifikasi dan dikelola dengan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas, yaitu mendokumentasikan pemilik risiko atau risk owner dan rencana tindakan secara jelas, sehingga kemajuan penanganan risiko dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Tujuan yang keempat yaitu membangun kesadaran risiko. Ini yaitu menyebarkan informasi risiko ke seluruh tingkatan organisasi demi menciptakan budaya sadar risiko di setiap peran karyawan. Yang terakhir yaitu transparansi eksternal. Ini yaitu memenuhi kewajiban kepada investor dan regulator untuk meningkatkan kepercayaan publik serta membantu menurunkan biaya modal. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu adalah komunikasi risiko internal. Komunikasi risiko internal sendiri adalah proses dialog dan penyebaran informasi risiko di seluruh level organisasi. Tujuannya sendiri adalah agar seluruh personel dari direksi hingga staf operasional ini memahami risiko sesuai perannya serta bertanggung jawab dalam mengelolanya. Hal ini merupakan kunci utama dalam membangun budaya Enterprise Risk Management atau IRM. Di sini ada beberapa aliran komunikasi. Yang pertama yaitu top down, yaitu arahan dari manajemen senior ke bawahan mengenai kebijakan risiko, risk appetite, dan strategi perusahaan. Ini berfungsi untuk menetapkan ekspektasi dan panduan. Yang kedua yaitu bottom up atau ke atas. Ini laporan dari tingkat operasional ke manajemen mengenai insiden, risiko baru, atau kelemahan kontrol. Ini penting untuk deteksi dini, termasuk melalui mekanisme whistleblowing. Dan terakhir yaitu horizontal. Ini adalah pertukaran informasi antar departemen. Penting karena risiko ini di satu unit, misal penjualan, seringkali berdampak pada unit lain, misalnya keuangan. Pelaporan risiko kepada pihak eksternal. Pelaporan risiko kepada pihak eksternal adalah komponen penting dari transparansi korporat dan GCG. Ini melibatkan pengungkapan informasi mengenai exposure risiko yang signifikan serta dihadapi perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelolanya pada audiens di luar organisasi seperti investor, analisis, kreditor, dan regulator. Saluran utama untuk pelaporan risiko eksternal adalah laporan tahunan. Sebagian besar yurisdiksi mewajibkan perusahaan publik untuk menyertakan bagian khusus mengenai faktor risiko dalam laporan tahunan mereka. Selain laporan tahunan, perusahaan juga dapat menggunakan saluran lain untuk pelaporan risiko eksternal seperti 1. Laporan keberlanjutan atau ESG. Laporan ini secara spesifik membahas risiko dan peluang yang terkait dengan isu lingkungan, misalnya perubahan iklim, selanjutnya sosial, misalnya hubungan kerja dan tata kelola. Yang kedua ada presentasi investor. Dalam pertemuan dengan analisis dan investor, manajemen sering kali membahas pandangan mereka mengenai landscape risiko. Situs web perusahaan menyediakan bagian khusus mengenai pendekatan perusahaan terhadap manajemen risiko.